Halo pemirsa BRTV, berjumpa lagi nih di acara Ngaprak bareng Bang Obon. Pemirsa di rumah, kali ini Bang Obon akan mengajak kita terkait diskusi pembahasan Undang-Undang TPKS atau yang dikenal Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Wah, kira-kira seperti apa ya diskusi yang akan dijalankan kali ini? Yuk ikuti kegiatan Bang Obon kali ini. Ya, buat pemirsa Badar TV, Ngaprak hari ini bersama Bang Obon, kita akan lakukan kegiatan diskusi terkait dengan persoalan perempuan. Karena kita tahu persoalan perempuan itu dalam hal kekerasan, kemudian dalam hal untuk yang pekerja, kesempatan karir, yang lain-lain, masalahnya kan kompleks banget. Nah, saya akan undang nanti itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak, kemudian dari Pemda, kemudian dari Apindo, banyak teman-teman serikat pekerja juga, untuk bagaimana mereka mendiskusikan persoalan yang konkret. Apalagi kemarin di Kabupaten Bekasi ramai staycation. Kita akan undang juga seorang perempuan yang kemarin berani untuk menyampaikan persoalan yang ada sehingga menjadi lebih terang. Dan tentu paling penting adalah kedepannya kita mau ngapain terkait persoalan yang ada di sekitar kita. Yuk kita sama-sama bicara. Nah, pemirsa BRTV, dalam diskusi kali ini juga turut dihadiri dari perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kepala Dinas P3A Kabupaten Bekasi, dan masih banyak lainnya. Adapun dalam diskusi kali ini, Bang Obon mengangkat tema peran perempuan dalam bidang politik dan hukum dan diskusi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Acara sendiri dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan sambutan-sambutan. Ada 10 bayi di Kabupaten Bekasi bukan ditelantarkan, tapi dibuang loh ya. Nah, ini persoalan sendiri, nanti kita bisa diskusi betapa sekarang nyawa itu begitu murah. Yang saya hormati mitra kerja, mitra diskusi Pak Hapron Junaidi. Selamat datang Pak dari Apindo. Beliau bisa memberikan banyak pencerahan tentu kepada kita tentang bagaimana regulasi di perusahaan terkait dengan perlindungan perempuan. Kemudian sahabat-sahabat saya dari aktivis serikat pekerja, kemudian dari disabilitas, dari Kesira, dan dari tim kuasa hukum yang hadir juga dalam pertemuan. Ibu bapak sekalian, sengaja saya mengadakan kegiatan di Bekasi. Kita selalu kerja bareng, kemudian pernah gender di bidang politik dan hukum. Diperlukan upaya bersama berbagai pihak, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta masyarakat. Baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik dan masyarakat sebagai pemilih. Selain itu juga tentunya harus ada pengawasan pelaksanaannya dari tahap awal sampai pemilu selesai, agar pemilu yang kita harapkan jujur dan adil dapat terwujud dengan baik dan menghasilkan wakil-wakil rakyat, termasuk wakil perempuan yang dapat mewakili aspirasi perempuan yang jumlahnya hampir sama dengan laki-laki, Bapak Ibu, yaitu 49,5% jumlah penduduk perempuan hasil pemilu tahun sensus tahun 2020. Demikian pula dalam bidang hukum juga harus melibatkan eksekutif. Nah, pemirsa, acara kali ini masih terus berlanjut nih. Usai sambutan, acara akan dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber-narasumber yang hadir. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, pemirsa, tetap di edisi Ngaprak bareng Bang Obon.
Pemirsa BRTP kembali lagi nih di acara ngaprak bareng Bang Obon. Nah pemirsa, usai tadi sambutan yang disampaikan Bang Obon dan Kepala Deputi Perwakilan dari Kementerian P3A, selanjutnya sesi diskusi pun dimulai. Diskusi yang pertama kali ini diawali dari Kepala Dinas P3A Kabupaten Bekasi dan dilanjut dari Apindo. Apalagi mungkin di jumlah ASN kita juga ya, itu sangat luar biasa. Dulu pernah ada camat di lapangan, sekarang sudah nggak ada. Keterisian eselon 2 juga, dari jumlah 37, keterisian cuman ada 5, Bu. Kurang, seperti itu. Termasuk mungkin eselon-eselon yang lainnya juga sangat kurang. Ini juga menjadi perhatian dari Pak Bupati yang mudah-mudahan ke depan juga keterisian perempuan di eksekutif maupun legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah ini Pak ya, program ini alhamdulillah di DP3 juga sudah terbentuk Pak. Kita mempunyai program KPPI ya, KPPI itu kita, jadi setiap 3 bulan sekali kita ada pertemuan. Ya, pertemuan sesuai dengan ya perempuan yang hebat lah, terutama mungkin dari partai-partai kita kumpulkan ya, dari semuanya perempuan. Jadi saya tidak melihat itu partai gimana-gimana, yang penting kita berkumpul, duduk bareng. Intinya semua adalah ingin memajukan Kabupaten Bekasi, ingin membangun Kabupaten Bekasi lebih maju lagi, seperti itu. Jadi saya sengaja Pak Haji, kalau mereka biasanya ibu-ibu duduk bergerombol sesuai dengan ini, saya sengaja berbaur semua. Nah disitulah kita duduk bersama, menyamakan persepsi apa yang nanti ke depan harus dijalanin untuk Kabupaten Bekasi lebih maju. Alhamdulillah kami mempunyai program ini di Kabupaten Bekasi yang diketuai juga oleh salah satu Dewan Perempuan yang ada di Kabupaten Bekasi. Lanjut. Ya, lanjut itu ada peraturan. Nah ini mungkin di kami ya, pertimbangan jumlah pejabat di Kabupaten Bekasi itu sangat, yang merah itu perempuan Bu, yang hijau laki-laki. Jauh ya Bu ya kalau dilihat dari grafik ini. Ya, itu juga merupakan catatan bagi kami. Dan ini mungkin lanjut Pak. Langsung ya ini ya. Ini yang strategi Kabupaten Bekasi sekarang lagi dibuat. Kita alhamdulillah Pak sudah mempunyai perda yang khusus perempuan, yaitu Perda nomor 7 tahun 2022 ya. Nanti insya Allah Pak nanti saya sampaikan juga ya, bahwa kita sudah dilindungi dan sudah ada peraturannya ya. Berikutnya adalah membangun komitmen dengan stakeholder swasta, akademi maupun masyarakat ya. Jadi kita cara penanganan kasus ini ya Bu ya, mungkin karena kasus tadi disampaikan sangat lumayan di Kabupaten Bekasi. Jadi kami ada suatu komitmen bersama ya, komitmen bersama antara polsek dengan Kapolres, dengan kejaksaan, pengadilan, dan juga mungkin dinas-dinas terkait ya. Jadi mereka itu satu sama lain saling mengisi. Karena kami ini dari DP3 itu hanya untuk pencerahan, pembinaan, dan juga hanya melindungi daripada perempuan. Sementara si korban itu harus dikemanangin, harus sehat juga, harus kemana, berarti ada dinas kesehatan. Sehingga disitulah kami sesuai dengan arahan Pak Bupati untuk membuat komitmen bersama ya. Bagi pengusaha untuk lebih melihat ke arah depan, bahwa pengusaha-pengusaha ini juga adalah, kalau kita lihat perjalanan dari dunia usaha gitu kan, kita ini tidak lepas dari pekerja sebenarnya. Oleh karena itu pekerja itu selalu dikatakan sebagai aset dan aset gitu ya. Karena kalau tanpa pekerja rasanya nggak akan mungkin ada dunia usaha gitu ya. Dan oleh karena itu sebenarnya kaitannya dengan pelecehan dan kekerasan seksual terutama yang kita bahas pada hari ini itu adalah, Apindo ini juga sudah ada pedoman sebenarnya. Di tahun 2012 sudah ada pedoman. Apalagi kalau misalnya ada pembaharuan terkait dengan keluarnya Undang-Undang 12 tahun 2022 ini, tentu ada pembaharuan.
Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Apindo gitu ya. Nah, tujuan dari pedoman ini itu adalah menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian dunia kerja, sekaligus media edukasi. Jadi edukasi ini kami tekankan sangat penting sekali, terutama di level atas gitu ya. Karena edukasi ini juga menyangkut kepada bagaimana kita bisa menjalankan dunia usaha yang baik, menciptakan iklim yang baik. Nah, sehingga kalau tercipta seperti itu, rasanya kondusivitas dalam hal bekerja itu akan selalu kita dapatkan gitu ya. Nah, dalam pedoman ini juga menjadi pencegahan serta penanganan kekerasan dan juga pelecehan seksual di tempat kerja. Tentu dalam ruang lingkup pedoman ini kita tidak hanya bicara tentang pekerja gitu ya. Banyak hal juga, terutama misalnya selain pekerja itu adalah peserta magang. Masuk itu. Mau magang SMA, SMK, kuliah, akademi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu adalah perlu dan patut kita lindungi sesuai dengan pedoman yang kita rilis. Kemudian tenaga ahli daya. Di perusahaan-perusahaan juga bukan hanya tenaga pekerja, tapi tenaga ahli daya juga banyak, Pak. Dan itu juga patut kita lindungi gitu ya. Dan kemudian pihak-pihak lain yang berada di lingkungan perusahaan. Contoh misalnya petugas kantin, ya kan? Petugas kantin yang ngurusin kantin misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ruang lingkup pedoman ini juga tidak mencakup kalau misalnya pekerja itu di luar perusahaan. Tentu kami juga susah sekali untuk mengontrol pekerja itu apa yang dilakukan di luar sana gitu ya. Jadi kami juga ada batasan juga. Namun dalam prakteknya kami juga Kembali lagi nih pemirsa di Ngaprak bareng Bang Obon edisi kali ini. Nah pemirsa, usai tadi pemaparan dari Dinas P3A Kabupaten Bekasi dan Apindo, selanjutnya akan ada pemaparan dari Bang Obon dan juga Bunda UU nih pemirsa. Yuk kita ikuti bersama. Kementerian Sosial, kemudian Perempuan dan Anak, kemudian BNPB, Penanggulangan Bencana, kemudian dan banyak institusi-institusi lain. Pada saat kasus ini merebak, saya akan langsung pada teknis saja. Saya nunggu sampai jam 11 malam, karena memang ya saya lama di industri, saya berasal dari pabrik, banyak hal seperti ini, tapi persoalannya kan satu, siapa yang berani untuk bicara? Kita hanya dengar-dengar aja, Bang, gini, tapi ketika kita iniin jarang ada yang mau. Sampai satu malam ada api ini. Saya nunggu sampai jam berapa waktu itu, Bi? Jam 11. Jam 11 malam, dianya itu waktu itu shift 2. Ya kita diskusi. Kalau ditanya tadi, kenapa sih nggak lapor? Saya nggak mengalami itu, tapi rasanya sebagai seorang pekerja, operator, dia kepercayaannya pasti susah. Mau lapor ke Personalia, jangan-jangan Personalia temennya. Mau lapor ke serikat pekerja, betul nggak ada lagi serikat pekerjanya. Jangan-jangan ininya, karena kan isu ini berbeda dengan ketika ada pengurangan upah, ketika ada persoalan misalnya bonus atau hubungan kerja. Ini hubungan yang berbeda sehingga sangat sulit, dan masih banyak sebetulnya yang mengalami kejadian, cuma jarang ada yang berani. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kasus ini. Yang pertama bahwa ketika kasus ini merebak, yang terjadi adalah dari UPTD, dari Pemda itu sangat luar biasa. Nanti ke depan kan ada hotline, kemudian ada rumah aman, kemudian dari kepolisian pun kemarin ketika saya ketemu dengan institusi dari kepolisian, penanganannya juga berbeda. Kalau dulu kan orang melapor atau segala macam mereka terpublish. Kalau sekarang itu sebelumnya malah didampingi polwan dulu kalau nggak salah. Dampingi polwan, kemudian didampingi dari PTD Ibu, kemudian psikolog juga ada. Jadi jangan takut ke depan, karena sangat-sangat aman lah. Kebetulan aja kasus ini terpublish, ramai, karena memang ada ada prolog sebelumnya.
Tapi ke depan jangan misalnya berpikir ntar gue kalau lapor kayak si Mbak rame di mana-mana, enggak juga. Bisa kok di-keep, bisa bahkan sampai sidangnya aja kalau nggak salah, nggak perlu ini juga boleh Bu ya, nggak perlu, aman banget. Jadi nggak usah sangat terlindung. Bahkan sekarang kita sudah masuk ke wilayah pelaporan ke LPSK Bu ya. Sudah ke LPSK, jadi jangan takut. Intinya saya hanya itu aja, jangan pernah takut. Kemudian bagaimana dengan di kedepannya undang-undang ini saya sepakat dengan Mbak Ning tadi. Jarang semua orang tahu undang-undang nomor 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut dulu disahkan itu bulan Mei artinya 1 tahun. Ketika ini kasus ini ramai, maka semakin orang yang banyak yang tahu. Termasuk juga saya hari ini sedang diskusi intent untuk bagaimana undang-undang kesejahteraan ibu dan anak juga harus segera bisa diundangkan. Ya saya rasa itu. Peranan perempuan dalam politik memang sangat luar biasa. Tapi tentunya hari ini kita banyak membahas tidak hanya tentang politik, tentang sosial, tentang ekonomi dari perempuan itu sendiri. Banyak sekali peranan perempuan yang memang sudah sangat penting. Dan memang perempuan-perempuan hari ini kebanyakan adalah perempuan-perempuan mandiri. Saya membawahi teman-teman dari Kesehatan Indonesia Raya, itu yang rata-rata juga adalah perempuan. Kami tugasnya memang selama ini mengadvokasi atau membantu masyarakat ketika mereka dalam kesulitan di rumah sakit. Membantu dalam administrasinya, kemudian ada juga teman-teman membantu tentang mental health. Karena banyak juga masyarakat kita yang mentalnya hari ini mulai terganggu. Bukan karena banyak hal-hal, tapi juga karena ekonomi, kemudian juga karena kekerasan rumah tangga, kemudian juga karena anak, dan banyak stres, apalagi perempuan. Perempuan itu hari ini kita lihat secara real, perempuan khususnya untuk seorang istri misalnya, dari bangun tidur sampai mau tidur, itu pikirannya itu nggak jauh-jauh tentang aktivitas tentang perempuan. Begitu juga mulai dari mengurus anak, mulai dari hal-hal yang lain tentang pendidikan. Jadi perempuan-perempuan kita hari ini memang harus lebih cerdas. Kenapa? Karena kalau kita cerdas, insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas pula dan kuat tentunya, gitu. Dan di politik sendiri hari ini memang saya lihat juga keterwakilan perempuan sangat sedikit sekali ya Bu ya. Dari tadi hanya 11 orang di DPRD Kabupaten Bekasi ini, mudah-mudahan nanti tahun 2024 kesananya mudah-mudahan bertambah. Karena memang kita perempuan-perempuan itu butuh orang-orang yang mewakili aspirasi perempuan. Karena yang merasakan perempuan biasanya hanya perempuan itu sendiri, gitu. Perempuan itu sebenarnya butuh disayang, gitu loh. Nah, pemirsa BRTV, demikianlah beberapa informasi diskusi kali ini. Gimana? Seru kan? Semoga dalam diskusi kali ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua ya. Ya, para pemirsa Badar TV, demikianlah acara ngaprak bersama Bang Obon hari ini. Tadi kita bisa lihat gimana pandangan-pandangan dari instansi terkait tentang persoalan-persoalan yang ada. Kemudian dan kesimpulan-kesimpulan serta apa yang kita lakukan. Tadi sudah ada tuh nomor hotline yang bisa dihubungi ketika perempuan mengalami persoalan, baik kekerasan atau yang lain-lain. Ya intinya harus sama-sama menempatkan perempuan sebagai sesuatu yang dijaga oleh kita semua.